Setiap tahun di IBI kita menganjurkan persidangan antarabangsa, yang mana persidangan itu nanti pelajar-pelajar daripada IBI digalakkan menulis kertas kerja dan menerbit, dan kita publish dalam buku ini nanti yang dinamakan sebagai LNCS, Lecture Note in Computer Science. Jadi nanti kalau dah buat S2, kita akan buat research nanti banyak. Kalau dapat publish dalam buku ni, tinggi dah sikit ranking dia, RSI Index. Nanti saya terangkan tentang penerbitan ya. Jadi setiap 2 tahun sekali kita anjurkan. Jadi ini pada tahun 2015. Tahun ini kita akan buat pada tahun 2017. Maknanya pada tahun ini pada bulan November. Jadi kalau ada masa, dapat keizinan daripada Bapak Director, Pak Rektor, datang ke UKM kepada di event ini nanti ya. Okey, minat tak? Minat. Ya. Lemah aja ni? Semangat sikit. Ada. Jadi yang ini Lana ICI daripada Mercu Buana, Jakarta. Ini daripada Bandung, sedang bertanding dan disaksikan oleh pelajar daripada Iran. Itu jadi sedang bermain kotak. Ini pertandingan sudah pemenang atau kalah. Ya, jadi jangan stres kalau masuk IBI. Kita banyak aktiviti akademik, aktiviti non-akademik. Ya, jadi tak perlu risau. Okay, next. Ini contoh lagi. Kadang kita daripada Medan baru tamat Viva. Biasa lepas Viva pelajar akan pakai smart. Ya, masa Viva mesti pakai smart, pakai coat, suit, pakai tie supaya impresskan examiner. Jadi pelajar-pelajar kita bila sudah ini sudah berjaya dah ni. Ini dia punya penyelia, ketua. Boleh tak saya tanya, setakat sekarang ni berapa ramai yang ada persentage rasa-rasa nak sambung belajar dekat MPI? Cuba angkat tangan. Tak confident lagi? Takut? Kenapa takut? Sudah dapat apa? Oh, tanda. Okey. Okey. So nanti lepas dah habis S1, dah dapat sijil semua, nak sambung belajar S2, masuk ke IBI buat research, full time by research S2. Jadi nanti bila masuk S2 akan yang pertama research proposal. Research proposal juga jangan risau. Kalau rasa-rasa tadi saya dah explain 4 bidang kan, ada 4 bidang keras, tapi dalam kepala ada idea saja. Tak apa, email kat saya, satu perenggan pun tak apa. Satu perenggan cadangan idea. Katakan saya salah minggu saya mahu buat tajuk berkaitan dengan mobile, katakan mobile design. Bagi saya satu perenggan cadangan idea, saya akan kelupaskan, saya akan bantu apa nak device, dan lepas itu siapkan proposal dalam bentuk PDF, upload dalam sistem. Proposal tak berpanjang, dalam 3 muka surat pun okey, asalkan ada idea dekat situ ya. Tapi saya akan bantu, kita akan bantu di IBI, jangan risau. Jadi kalau nak masuk ke S2, kita perlukan sijil, transkrip dan sertifikat S1 lah, diupload dalam sistem, dan juga yuran pemprosesan sebanyak RM100 saja. Itu saja syaratnya. Mudah kita ada Bapak Nur Hadi yang telah berpengalaman masuk dalam sistem KSD, boleh bantu di sini. Okey, komputer tak? Okey tak? Okey, next. Ini nanti dalam teknikal lah. Dalam tu maknanya pilih institut informasi visual, jangan pilih doktor pilih S2 lah, master ya. Jadi tadi start untuk S3, mod pendidikan. Okay, next. Okay, ini next. Okay, next. Okay, ini pasti yuran. Ini yuran untuk S3 ya. Jangan terkejut. Tapi kalau S2, yuran untuk first semester tadi bernilai RM5,900.
5,900. Subsequent semester berjumlah 4,500. Jadi total fee untuk dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus kepada Yang Maha dan tibalah kita untuk sharing bertanya. Kita bertanya, Ibu Profesor menjawab. Itu diberi kesempatan 3 penanya dulu. Yang pertama, siapa yang pertama? Fitra. Siapa lagi yang kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari STEMI Dumai. Saya nak bertanya tentang IPI, berhubungan dengan IPI. Di sini banyak saya dengar nih yang termasuk dengan aktiviti-aktiviti yang ada di Universitas Malaysia ini. Yang nak saya tanyakan di sini, ada tidak sebuah universiti IPI ini membuat sebuah bisnis yang bertransaksi antar negara? Ya, yang bertransaksi antar negara supaya lebih mudah kami ini nak berjumpa juga dengan keluarga kami di Indonesia ni. Dan bisnis itu dapat sebuah izin dari kampus. Ini kan kalau kita kuliah ke luar negara ni agak 3 tahun, 4 tahun, kita lama pulang kan, nak jumpa keluarga. Di sini pula kita nak apa? Nak menanyakan sebuah bisnis yang bertransaksi antar negara dan kami pun mudah jumpa keluarga. Dan saya dari Denmark, kuliah STEMI Dumai. Saya mau bertanya sama Ibu Profesor, kalau misalnya saya ngambil S2, kalau saya kerja di Indonesia, masih bisa nggak ijazah itu dimasukin Indonesia? Sekian, terima kasih. Kalau saya ngambil S2 termasuk dari UGM, kalau saya mau kerja di Indonesia, masih bisa nggak kantor itu ke Indonesia ijazahnya? Sekian, terima kasih. Apakah saya perkenalkan, saya Ismail juga Halawan, yang sebentar lagi insya Allah jadi alumni di STEMI Dumai. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita nanti kuliah di IPI UKM Malaysia ini, ketika kita nanti kuliah, apakah kita bisa sambil bekerja ataukah full time dalam penerapan perkuliahan ini? Mungkin itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak jawab soalan yang pertama ya, berkenaan dengan melakukan perniagaan ataupun bisnes semasa kuliah. Okey, sekarang untuk saya rasa semuanya dari bidang komputeran, iaitu IT. Saya rasa freelance, okey. Freelance dekat sini kita boleh melakukan perniagaan online, okey. So daripada pihak universiti, kita tiada halangan apabila pelajar ingin melakukan perniagaan online sendiri, okey, untuk ongkos pergi balik, jumpa keluarga sepanjang kuliah. Okey, itu adalah atas perniagaan sendiri. Jangan buat bisnes dagang saja, yang itu tak boleh. Okey, tapi yang lain-lain bisnes di Malaysia, kalau dapat bisnes jual tudung, yang itu
kalau dapat jual tudung online, yang itu pendapatannya lumayan. So untuk perniagaan seperti itu dia ada halangan daripada universiti kebangsaan. Boleh dilakukan sebagai on-course kepada pelajar, asalkan masuk kelas dan fokus kepada pelajaran, kepada research yang dibuat. Perniagaan hanya sebagai sambilan untuk menampung kewangan. Bekerja di sini memang kita tiada halangan, cuma kita hanya perlukan pelajar berada di kampus bila waktu kuliah yang melibatkan 2 kursus tadi, iaitu RARA dan juga Usability Engineering yang ditawarkan oleh IBI. Selepas itu pelajar boleh melakukan kerja masing-masing dan melakukan research, berjumpa dengan penyelia untuk menjalankan penyelidikan. Tiada halangan untuk bekerja sambil kuliah. Karena anak saya kan di Malaysia, S1 dia. Dia tamat dari Malaysia langsung kerja. Setelah 2 tahun dia baru nyambung sambil kerja sambil kuliah, juga by research. Tapi dia di UPM. Waktu itu saya belum kenal nih sama Prof Nazlina. Jadi dia ngambil di UPM sambil bekerja, kerja tetap, kuliah tetap. Dan alhamdulillah sekarang sudah master bidang IT juga di Universitas Putra Malaysia. Kalau dulu sudah kenal Bu Nazlina, mungkin di UPM saya suruh dia boleh. Tapi itu contoh ya. Ini untuk sebagai motivasi bagi yang muda-muda ini, bahwa bekerja sambil kuliah itu bisa, tergantung kita mengatur waktunya. Pak, by riset tolong dijelaskan sedikit. By riset tolong dijelaskan. By riset. Okey, untuk apa yang kita maksudkan sebagai by research, ada juga kadang-kadang kita enroll master ataupun S2 by course. Kalau by course tu contohnya satu semester itu kita kena masuk dalam 4 kelas, 3 kelas, sem 2 masuk lagi 3 kelas, 4 kelas, macam first degree lah, macam S1. Itu by course, maknanya berstruktur. Biasanya kalau buat by course khusus yang perlu diambil. Tetapi kalau kita buat S2 by full research di IBI dan di UKM, kita kena ambil subjek dulu RARA, research methodology tu masuk kelas lah. Dan juga ambil course UE tadi itu pun juga kelas seminggu sekali. Selepas tamat, habis selesaikan 2 kursus ini, dah tak ada apa-apa kelas nak ambil selain daripada BM tadi tu. Dan masa itu selain daripada 3 subjek tadi itu freely untuk buat research secara independen. Masa itu hanya berjumpa dengan penelia sahaja, berbincang topik apa nak buat, penulisan, metodologi research. Masa itu tak ada masa kena datang office, kena datang IBI, tapi yang penting jalankan research secara 100%. Yang itulah masanya yang kita relax sikit dah, boleh balik ke Indonesia, boleh balik ke rumah. Ada masa banyak lapang sikit lah dekat situ. Cuma masa hari kelas ni ada agak pack sikit. Kalau biasanya kelas untuk RARA tu setiap hari Khamis pukul 2 hingga 6 minggu sekali. Kalau kelas UE tu kadang-kadang kita buat rasanya hari Selasa pukul 9 ke 10 minggu 2 lah, 12 macam tu. Jadi 2 hari tu kena ada dekat IBI lah untuk kehadiran. Selepas tu free nak buat apa. Kalau buat S2, S3 di UKM IBI memang diiktiraf serata dunia. UKM tu dia tahun lepas kita dapat ranking QS 229, top 5% university in the world. UKM top 5 in the world, 5% in the world maksudnya. QS ranking itu
kalau nama UKM ada, tak perlu risau. Dalam senarai dan di Irau. Jadi ramai alumni daripada UKM ada dekat merata dunia dan sedang bekerja dan sebagainya. Mungkin Ibu Rabia bertambah. Untuk pengetahuan semua ya, berkenaan dengan S2 ataupun S3 itu semua adalah program yang telah diakreditasi by Malaysian Quality Accreditation. Okey, kesemuanya khusus S2 dan S3 diiktiraf di seluruh dunia. Pelajar yang keluaran daripada S2 daripada UKM boleh melanjutkan pelajaran di UK, US. Okey, so saya rasa untuk diterima di Indonesia mungkin tidak ada masalah. Kalau alumni dia, kalau orang sana bilang alumni dia, itu menrespek dikti kita, Pak M. Nasir itu alumni dari UKM. Jadi kalau yang sudah jadi pejabat itu macam koordinator kopernis kita sekarang Pak Heri itu juga alumni UKM. Gubernur Sumatera Barat itu juga alumni UKM. Gubernur Sumatera Barat. Rektor UNP sekarang yang dulu juga jadi koordinator kopernis itu juga alumni UKM. Yang setahu saya, tambah satu lagi kemarin waktu MOU yang rektor Jambi, Universitas Jambi, Unja, itu juga alumni UKM. Jadi kalau masalah ijazah itu menterinya sendiri sudah nak diakui dari UKM itu, berarti dia berdosa sama alma mater itu. Oke, itu sebagai tambahan Bu. Terima kasih. Ini mengenai program beasiswa Bu Profesor. Mungkin di Malaysia ini kan kita juga di Malaysia ada yang keberatan untuk biaya. Mana tahu di Malaysia mungkin yang UKM ini mengadakan beasiswa. Walaupun ada, bagaimana cara kita para alumni di sini untuk mendapatkan beasiswa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya maksud tadi memang kan kalau dalam sebuah bisnis semua seperti yang dipaparkan di slide tadi, barang itu kan sudah stoknya terlalu banyak, gitu kan, bisa diniagakan dari kampus tersebut. Jadi diniagakan atas nama kampus. Jadi kampus menanggung jawab transaksi jual belinya dan biaya keluar negara ditanggung oleh pihak kampus tersebut. Seperti itu maksud saya tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang saya juga telah maklumkan tadi di sesi pagi untuk sesi petang untuk para calon S2 sama juga, iaitu Malaysia actually memang sebenarnya ada tawarkan scholarship untuk pelajar-pelajar international, which is dikenali sebagai MIS, Malaysia International Scholarship. Okey, di situ para calon boleh pergi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, melihat kepada beasiswa pelajar antarabangsa yang ditawarkan, dan di situ pelajar boleh memohon. Permohonan terbuka kepada calon yang belum memohon, belum enroll, belum masuk di universiti, dan juga boleh dimohon sepanjang pengajian. Sekiranya pelajar sudah masuk untuk semester pertama dan ada iklan berkenaan dengan beasiswa pelajar antarabangsa, di situ pelajar boleh memohon. Maksud di sini adalah pelajar boleh memohon semasa pengajian. Ya. Dan itu berkenaan dengan MIS. Lepas tu di UKM kita ada program Zamalah. Program Zamalah ini dibiayai oleh universiti UKM itu sendiri,
ada beberapa syarat yang perlu diikuti, seperti pelajar yang memohon mesti ada penerbitan. Penerbitan sebagaimana yang Dr. Nazlina bagi tahu tadi tentang penerbitan satu jurnal, okey, penerbitan sedemikian, iaitu berkenaan dengan kertas kerja ilmiah. Sekiranya pelajar ada kertas kerja ilmiah, maka kita boleh majukan untuk permohonan zamalah. Di sini pelajar akan dibiayai oleh universiti. Dengan jelas berkenaan dengan hasil penyelidikan yang boleh diniagakan. Okey, kita di universiti di UKM kita panggil hasil penyelidikan yang boleh dikomersialkan. Okey, commercialization. So di UKM sebenarnya kita memang ada satu unit, okey, kita panggil sebagai UKM Tech. Okey, UKM Tech ini akan membantu institut-institut dan juga fakulti-fakulti berkenaan dengan proses untuk membuat intellectual property. Kita akan buat patent kan dulu, okey, patent ataupun copyright, dan selepas itu kita boleh commercializekan. Okey, tapi untuk makluman, proses untuk melakukan patent ini, IP, agak panjang. Ya. Harap menjawab soalannya. Kalau Malaysia itu ada beasiswanya itu International Malaysia Scholarship, tapi dengan aturan-aturan yang harus diikuti sesuai panduannya. Jadi itu untuk antar negara, jadi internasional. Kemudian kalau penyelidikan di sini sama artinya dengan kita adalah penelitian, ya. Jadi kalau penyelidikan di sini itu biasa kan ke polisi kita. Ini kalau kita disebut penelitian, kalau di Malaysia penyelidikan. Jadi penelitian yang kita adakan itu juga akan bisa ada anggaran dari universitasnya atau juga dari dunia industri. Jadi itu juga ada dana-dana penelitian. Kalau memang ingin mencari penelitian yang benar-benar bagus, itu biasanya dibiayai oleh dunia industri Malaysia atau dibiayai oleh kampus sendiri. Begitu Bu ya. Nah, kalau yang Fitra tadi, kalau penelitiannya itu bagus, itu harus dihak patenkan dulu. Hak paten itu butuh waktu. Kalau sudah hak patennya diterima, di situ saudara sudah dapat royaltinya kalau itu dikomersialkan. Tetapi dimanapun negara kayak kita juga yang disebut dengan hak kekayaan intelektual itu kan hak paten, itu butuh waktu. Jadi bisnis yang macam-macam antar online sekarang sudah ada. Tetapi untuk melanjutkan pendidikan di Malaysia itu beasiswa yang utama adalah beasiswa dari orang tua. Itu yang utama. Kalau saudara sudah berada di Malaysia, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa, itu banyak, mungkin di dunia industri ada bisa minta rekomendasi dari kampus untuk bekerja, itu biasanya bisa ya. Nah, boleh ya kalau ada. Jadi sambil bekerja di sana. Jadi bisa saja. Jadi sangat berbeda dengan kita. Kalau kita beasiswa, mungkin Anda bayangkan antara Indonesia berbeda dengan yang di Malaysia. Tentu beasiswa itu prioritas adalah masing-masing negara, tentu warga negaranya masing-masing yang prioritas. Jadi jangan
kayak kita ada kuliah di sana mau kayak kita ada beasiswa nggak bisa karena Anda tidak warga negara Malaysia. Tapi mintalah beasiswa di dalam negeri. Misalnya minta beasiswa dari pemerintah kota, dari provinsi, atau dari kabupaten asal, itu banyak itu beasiswa. Jadi tunjukkan minat untuk melanjutkan pendidikan itu. Tapi kalau penelitian-penelitian yang dilakukan itu pasti mereka universitas akan mendukung, akan dibiayai maupun dunia industri. Tapi yang lebih bagusnya itu sambil kita kuliah melanjutkan S2 itu bisa sambil bekerja. Itu contohnya tidak jauh memang anak Pak Alis yang tertua malah sampai sekarang tak mau pulang karena udah enak bekerja di Malaysia, tak mau pulang dia itu sampai Pak Alis melihat ibunya harus ke Malaysia ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat terbuka, apalagi sekarang ini kita sudah masuk masyarakat ekonomi ASEAN. Anda sudah bebas kemana-mana. Tapi tentu salah satu dasarnya adalah keilmuan kita. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi dari sebelah kiri sudah bertanya, sebelah kanan belum ada. Jadi saya mewakili dari sebelah kanan. Jadi pertanyaan ini sebenarnya ingin saya tanyakan tadi di sesi pertama, cuman karena ada halangan saya bertanya di sini. Pertanyaan saya mengenai by riset. Menurut Ibu Profesor, mana lebih untung ya bagi kita calon-calon mahasiswa nanti di UGM? Apakah sebagai mengikuti perkuliahan itu seperti biasa di ruang kelas atau by riset? Karena ketika ada saat saya kuliah di Padang S2 itu ada kata teman-teman kalau kuliah by riset itu lebih sulit atau lebih lama selesainya. Jadi biaya bertambah dan juga tadi Ibu juga menjelaskan bahwa ada asisten penelitian ya, asisten penelitian biasanya itu juga lebih lama karena membantu dari ketua dari penelitiannya. Ya mungkin itu apakah mohon dari Ibu apakah benar itu pernyataannya atau bagaimana? Terima kasih. Dan juga tadi saya kelupaan, nama saya Chandra Eri Firman. Sebagai panduan untuk memilih S2 by research ataupun by course. Okay. Ada pro and cons lah. Ya. Kalau rasa nak habis on time, biasanya pelajar akan pilih by course lah sebab dia memang habis on time. Habis kalau tadi saya dah mention reguler. Kalau by course tu namanya di sini reguler. oh, Reguler. by regular. Iya. Okey. Okey. Master regular. Reguler. Regular. Reguler itu artinya kuliahnya tiap hari. Oh ya. Yeah. Okey. Jadi Karena by course. by course okay. Jadi kalau regular itu memang boleh habis on time. Tahun setengah boleh habis, 2 tahun boleh habis sebab dia memang regular hari-hari ke kelas kan. Jadi penilaian ni adalah berdasarkan ujung semester ada exam. Kan? Kalau gagal mungkin repeat. Kalau tak gagal sambung terus macam biasa. Maknanya dia dah berstruktur macam S1. Kan? Okey, itu kalau yang regular tadi. Kalau S2 secara by research mungkin ada yang nampak sukar sebab dia bekerja secara independen. Itu mungkin, saya kata mungkin. Saya tak kata mesti sukar, saya kata mungkin sukar sebab dia bekerja independen. Maknanya kita membawa satu tajuk saja dan kita researchkan sepanjang 2 tahun tu tajuk itu saja. Dan dia bergantung kepada effort individu, effort supervisor, effort kita sebagai pelajar. Jadi kalau kita rajin, cepatlah siap. Ya, itu secara by research. Master by research 2 tahun sekiranya tajuk yang kita buat itu sangat excellent ya,
kita boleh convert kepada PhD. Dia terus jimat masa. Daripada 2 tahun buat conversion, tambah setahun lagi terus dapat S3. Itu keuntungannya kalau buat research masa S2. Jadi kalau betul-betul bersungguh, passion, fokus, masa S2 nanti kita ada penilaian, kita panggil sebagai conversion evaluation. Panel akan menilai. Kalau dia kata lulus, boleh sambung setahun lagi untuk S3. Kita dapat S3 terus. Langsung terus PhD dapat, tak payah ada masa, terus dapat S3. Jadi, kalau nak cerita tadi pengalaman membuat S2 secara research tersukar, saya nak terangkan pengalaman saya menyelia 3 orang pelajar S2 saya. Seorang daripada Aceh, seorang daripada 2 orang daripada Aceh, seorang lagi daripada Medan. Tiga pelajar saya ni buat S2 by research habis on time. Yang penting kita ada goal yang ingin kita capai. Karena sesuatu keinginan itu adalah doa. Kan itu. Kalau kita sudah yakin, insya Allah akan tercapai. Jadi belum mulai sudah takut, ya tidak jadi jadinya. Bro, itu kan mudah kan? Jadi jangan takut-takut. Jadi Chandra kalau mau PhD itu ikuti Nur Hadi. Nur Hadi aja udah bisa, masa Chandra tak bisa. Kira-kira seperti itu. Jadi kita mulai dengan semangat, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi jangan pikirkan beasiswa dulu. Ini macam Nur Hadi, dia dah menyiapkan kebunnya untuk dijual kalau tak dapat beasiswa. Ini luar biasa. Yang tepuk tangan untuk Nur Hadi. Jadi dosen Anda ini, cita-citanya dia sampai nanti ke profesor. Kita aminkan, amin. Ya, mudah-mudahan ini contoh ya. Jadi saya salut ini sama Pak Nur Hadi, dosen kalian ini, karena begitu semangat. Dan alhamdulillah tadi Pak Ibu Profesor kan mengatakan kalau yang lain tadi cerita-cerita singkat ya, kalau yang lain mungkin berulang-ulang mengajukan proposal, Nur Hadi ini beberapa kali itu sudah lolos. Artinya lulusan kita di STMIK Dumai ini tidak kalah dengan lulusan dari Jakarta, dari Jawa dan sebagainya. Pak Nur Hadi ini kan alumni kita juga nih, hasil didikan kampus kita juga. Ini contoh. Jadi ini harus bangga. Jadi anda yang lulus sebagai alumni harus percaya diri. Jadi kita harus fight, harus semangat untuk bersaing. Ya, tidak ada orang yang akan merubah nasib kita selain diri kita sendiri. Mungkin itu saja Bu, tambah. Ini sudah lalu sejak sore. Selanjutnya kita akan saksikan penandatanganan MOA, Memorandum of Action, antara STMIK Amerika. Kerjanya mengajar, ya. Tapi di sana tidak ada S1, yang ada hanya S2 ataupun S3 sahaja, buat research sahaja. Jadi di IBI ditubuhkan pada tahun 2010 dan mengandungi research fellow yang tetap seramai 13 orang. 13 orang yang terdiri daripada pelbagai bidang. Nanti saya tunjukkan satu-satu gambar dia, ya. Okey, setakat hari ini kita ada 47 orang pelajar S2 dan S3. S2 dan S3. Dan yang telah bergraduat sebanyak 22 orang sejak tahun 2010. Setiap tahun ada yang bergraduatnya 5 orang, 6 orang, 7 orang, ya. Okey. Jadi kita lihat seterusnya. Ini dia
wajah-wajah fellow ataupun dosen sana. Kemana pun kita bisa. Kita tutup foto bersama yuk. Kita Mau ingin selfie juga? Kamera lagi. ada lagi ini masuk yuk masuk tangan dulu kalau oke Subri turunkan member ini jempol semuanya membernya turunkan aja sambil itu Kok sepi? Udah kan? Belum, ini lagi belum. Sabar ya. cek nomornya lo ini yang update langsung live streaming ini biasa update langsung nih mana yang like Mana suaranya? Saya Profesor Dr. Nazrina Muhammad Ali daripada Institut Informatik Visual Universiti Kebangsaan Malaysia ingin mengucapkan selamat kepada calon mahasiswa baru Astronomik Dumai serta calon wisudawan-wisudawati yang akan dilantik pada bulan Oktober nanti. Sistemik aminnya tinggal tadi. Sistemik amin. Mungkin assalamualaikum dulu Bu pernah Bu. Dia nampak apa gitu ya. Mulai kita assalamualaikum. Tak boleh dihapus. Bisa dihapus nanti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Profesor Dr. Nazlina Muhammad Ali daripada Institut Informatik Visual Universiti Kebangsaan Malaysia ingin mengucapkan selamat kepada calon mahasiswa baru Astronaut Amik Dumai serta calon wisudawan wisudawati yang akan dilantik pada bulan Oktober nanti. Mari selalu mendengarkan RSI 99.9 FM, Radio Kampus Teknik Amik Dumai. Okey. Ni kita di mana lagi? Kalau ibu sekalian yang tingkat degree, ni kita pelau juga ni untuk mengambil master di IPI. Sehingga ada lulusan master dari Indonesia, ada dari Malaysia. Kita mereka bisa berkolaborasi ya. Ya, insya-Allah kita akan jumpa mereka ya. Insya-Allah karena mereka akan di wisuda atau melaksanakan kegiatan convocation-nya pada bulan Oktober depan. Insya-Allah. InsyaAllah. Saya harapkan kerjasama di antara IPI dan juga Astronaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rabia Abdul Kadir. Mari selalu mendengarkan RSI 99.9 FM, Radio Kampus Teknik Amik Dumai. Tinggal satu bu. Saya Dr. Rabia pensyarah di IPI UKM. Supaya tahu dia dari mana kan. Namanya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rabia Abdul Kadir daripada Fellow Research IPI UKM. Mari selalu mendengarkan RSI 99.9 FM, Radio Kampus Teknik Amik Dumai. Okey. Untuk anak bangsa kita menimba ilmu. Ya, betul-betul. Ni mudah-mudahanlah kita, Pak Wali Kota kita, Pak Azul As, Pak Gubernur kita, Pak Andi Rahman yang mendengar bual-bual kita ni. Ya, insya-Allah saya rasa mereka mendengar ni insya-Allah sana. Mudah-mudahan mendengar bu ya. Ya, insya-Allah. Okay, mungkin itu bu sedikit apa kita. Mungkin tadi kita belum memperkenalkan diri. Mungkin Ibu bisa menyampaikan nama lengkap Ibu supaya terekam ni di sini. Oh ya, kita rekam Ibu. Oh ya ke? Kita putar-putar lagi nanti ni. Baik, nama saya Nazlina Muhammad Ali. Saya berasal daripada Johor, Malaysia. Kalau lebih spesifik berasal daripada Negeri Muar, Johor. Dan saya mendapat pendidikan S1 daripada Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah. Kemudian saya menyambung pengajian saya di Universiti Melaya untuk S2 dan kemudian saya menyambung pengajian saya di S3 di Dublin City University, Ireland selama 3 tahun setengah dan setelah tamat pengajian PhD saya pada tahun 2009 saya kembali mengajar di Universiti Kebangsaan Malaysia dan sehingga hari ini saya telah jawatan hakiki saya di Institut Informatik Visual sebagai senior fellow research senior fellow bahagian research dan sekarang ni saya memegang jawatan sebagai ketua unit siswaza di Institut Informatik Visual yang berkaitan dengan pengurusan siswaza, pemasukan siswaza ke institut. Jadi itu sudah sedikit dari saya lah. Dan memperoleh profesional dia bila? Saya dapat daripada pada tahun 2013. Itu ya banyak dia punya ni lah kenangan manis lah dan juga usaha untuk ke arah itulah. Kami sampaikan tahniah. Terima kasih. Depannya masih berkembang terus. Jadi ini salah satu profesor muda dari IPI UKM ya. Di Bangi bu ya? Ya di Bangi. Jadi mungkin pendengar setia RSI FM, demikian sedikit wawancara singkat kita yang saya ambil alih. Saya Marda Iris, Direktur Amik Dumai. Ini mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Profesor Nazlina tadi ini memotivasi Anda semua
terutama kaula muda untuk lebih meningkatkan jenjang pendidikannya dari S1 ke S2, S2 ke S3. Insyaallah ini akan berkembang terus, dan kami dari STMIK Amik Dumai ini mencoba melakukan kerjasama ini dalam rangka untuk kemajuan generasi muda Kota Dumai tercinta ini. Mungkin itu apa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau direkam aja? Ada rekam ini sedikit Bu. Bu, saya Profesor Dina mengucapkan selamat kepada calon mahasiswa baru STMIK Amik Dumai. Semoga Anda sukses. Ini untuk program iklan yang pertama ini yang ucapan itu yang ditulis. Ini untuk yang satu, dan ini kan kita putar setiap ganti siaran. Saya nama itu Profesor, ini kan Profesor dari IPI ini ya. Wisudawan Wisudawati, yang wisudawan Wisudawati dan Wisudawati yang akan dilantik bulan Oktober nanti. Selalu dengarkan rakyat. Itu bukan ucapan, itu ucapannya. Bangi sana Bu ya. Oh iya ke? Jadi mungkin kita ngobrol santai Bu, istilah orang sini. Nih gimana Bu perjalanan Ibu dari? Jadi setelah kita dah decide nak datang ni, saya mengambil keputusan untuk naik ferry. Naik ferry daripada Melaka, dan saya rasa memang pengalaman tu memang yang tidak dapat dilupakan dengan keadaan ferry tu yang selesa. Iya betul, dia saya jadi ingat dia hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi Bu ya. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat. Insyaallah ini bisa diterapkan sama dosen-dosen kita